Alhamdulillah ja'ala Ramadhan miftahan liturukil khairati was sa'adat. Salatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihil anjumis sahirat. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi suratin ukhra, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu qarinan fahuwa lahu qarin. Hadratul mukarramin, Jamaah Masjid Jami Al-Furqan Bandara Soekarno-Hatta yang saya hormati, warga besar Bapak Haji Buyung, Ibu Haja Iin, akhina fillah, Al-Ustadz Komarudin, Al-Ustadz Haji Komarudin, dan Bapak hadirin rahimakumullah. Kita sangat bersyukur sekali kepada Allah. Pertama, hari ini kita sholat berjamaah dalam keadaan puasa. Yang kedua, kita bersyukur sekali kepada Allah, di bulan ini kita ketemu Ramadan. Ada teman kita yang kemarin ketemu, ada keluarga kita yang kemarin ketemu, mungkin ada ibu bapak kita yang kemarin ada, sekarang tidak ada. Maaf, saya sebut saja Ustadz Haji Komarudin kemarin sahur sama bininya, sama istrinya, buka puasa sama istrinya, dan sekarang beliau sendirian. Bininya telah dipanggil Allah. Kita bersyukur ini, sangat bersyukur, ya. Dan ini modal kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak, di negeri kita Indonesia ini ada dua ormas Islam besar. Yang pertama Muhammadiyah. Mereka saudara kita puasa tanggal 11 bulan 3 Maret ya, kemarin. Kemudian kita yang notabene katanya NU, ada NU kultural, ada NU struktural. Mungkin kalau kita struktural kita jarangnya, paling kultural ya. Bapak kita, ibu kita, empong kita, itu namanya NU kultural. Mereka puasa tanggal 11 Maret, kita puasa tanggal 12 Maret. Ya, sama-sama punya dalil. Mereka ada yang ahli hisab, hitung-hitungan, dan kita juga ada dua, ada ahli hisab, ada ahli ruyat. Dan ormas yang ketiga ini ormas nggak terkenal, ormas Islam KTP. Dia nggak punya hisab, nggak punya ruyat, paling pelongo dah. Nah, Islam KTP itu. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam diri kita nih, diri saya pribadi dan bapak-bapak semua. Ini saya kasih tahu supaya dapat paham. Ada dua jawahar. Jawahar itu bahasa hadis, bahasa kitanya permata yang sangat mahal harganya. Yang pertama al-aqlu, akal. Ini akal pertama nih. Maka ketika akal diciptakan oleh Allah, ternyata ini akal makhluk Allah yang paling taat kepada Allah. Akal nih. Begitu dijadikan Allah, ternyata ini akal makhluk Allah yang paling tunduk, yang paling taat kepada Allah. Lantas Allah tanya kepada akal, ya aklu man ana wa man anta. Akal, siapa aku dan siapa kau? Qala, dia jawab, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Kau adalah Tuhan saya, sedang saya adalah hambamu yang lemah. Kita ini lemah. Kita lemah manusia, lemah fisik dan segala-galanya. Kelemahan manusia apa itu? Tua nanti. Jadi akal
termasuk makhluk yang paling sempurna. Begitu dia mengatakan engkau Tuhan saya dan aku hambamu yang lemah, Allah berfirman, ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Saya tidak menciptakan seorang makhluk pun engkau yang paling mulia. Oh, makanya alat akal ada di otak, enggak di dengkul. Ya, ini. Nah, kemudian dengan akal manusia bisa mencapai kemajuan dunia. Nah, akal kan? Coba kalau bapak-bapak punya akal, mana mau bapak pengen punya rumah mewah, pengen punya mobil mewah, istri cantik, kurang satu, dua, kan begitu kan? Ada akal. Pengen punya anak, ya kan? Itu akal. Pengen duitnya banyak, pengen kerja, akal. Dengan akal manusia dapat mencapai kemajuan dunia. Orang-orang Indonesia, orang-orang luar sana itu akalnya pinter-pinter. Bisa bikin alat pesawat terbang, bisa bikin senjata dan lain sebagainya. Akal ini berfungsi. Dengan akal manusia hidupnya teratur. Coba orang gila, ya kan? Gak teratur dia, makan gak teratur, tidur gak teratur, ngomong gak teratur, gila dia. Kita dikasih akal, hidup kita teratur. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasulnya, dan Allah memberikan bimbingan agama, dan agama diterima oleh insan-insan yang berakal. Gitu. Kalau manusia yang berakal gak diterima, tapi insan-insan yang berakal lah yang menerima. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan setiap tahun datang. Ya. Lalu ada orang ngomong Ramadan itu adalah merupakan tradisi. Salah coy. Yang namanya tradisi itu lokal dari manusia. Budaya Jawa nggak sama budaya Sunda, Sunda nggak sama Betawi, Betawi nggak sama dengan Madura, itu budaya namanya. Nah, kalau agama itu syariat, dari mana sumbernya? Allah. Ya kan? Tadi saya bacakan firman-Nya itu, ujungnya la'allakum tattaqun. Umat Islam, orang yang berpuasa minimal paham ayat ini, nggak harus hafal, enggak. Allah nggak perintahkan hafal, enggak. Allah perintahkan mengamalkannya, bukan menghafal. Sama seperti kita sholat 5 waktu. Allah nggak perintahkan melihat Allah, perintahkan perintahnya. Kita maksa juga pengen lihat Allah. Ulama terangkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang paham dirinya dijadikan siapa, ya kan? Man arafa nafsahu, siapa orang yang paham, kenal dirinya, berarti ya kenal Allah. Kita ini diciptakan Allah dan kita nggak usah melihat Allah. Sama dengan puasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka puasa itu yang pertama ibadatun ruhaniyatun, ibadah yang mengandung unsur rohani. Ya kan? Ke dalam nih. Makanya orang puasa tidak sama dengan sholat. Orang nggak sholat kita tahu, tetangga kita nggak sholat tahu, kawan kita nggak sholat tahu, tapi bapak saudara nggak tahu kawannya puasa apa nggak puasa. Nggak ada ciri-cirinya, nggak ada tanda-tandanya. Wah, dia makanya ini kayaknya lemes banget puasa kalinya. Belum tentu pak, belum tentu. Oh ini gak kuat, nggak kuat juga ya kan? Belum tentu. Potongannya kayak Cina, ini nggak puasa. Ternyata puasa dia. Potongan pakai kopi, pakai songkok, nggak puasa. Nggak bisa ditebak puasa itu, risir namanya. Puasa itu nggak bisa diketahui. Sholat diketahui, tapi nggak puasa nggak. Makanya ruhani. Mudah-mudahan kalau orang puasa itu rohaninya bagus, ngomongnya bagus, ya kan? Dan hebatnya puasa itu mempersatukan keluarga. Bener pak? Di hari-hari biasa bapak nggak pernah makan bareng-bareng. Begitu masuk Ramadan buka bareng-bareng. Ya, bang buka dulu bang, ya kan? Minum. Ntar sahur bangun, kakak bangun makan bareng-bareng kan? Kemarin-kemarin tuh nggak pernah kita begitu. Suaminya makan di padang, istrinya makan di rumah, ya kan? Masing-masing tuh. Tidur juga kadang-kadang suami di kamar tamu, bini di belakang,
Begitu puasa, akrab banget, masya Allah. Tuh puasa dapat mempersatukan. Begitu terawih, ketemu terawih, tuh teman-teman dia terawih sama-sama, masya Allah, luar biasa. Ada yang terawih pakai 23, ada yang pakai 33, ada yang pakai 23. Bagus semua tuh. Yang 33 bagus, yang 23 bagus, yang 11 bagus, yang kagak bagus di mana tuh? Yang kagak sholat, kagak terawih, ya kan? Cuman kalau kita pakai 33 kayaknya repot ya, repot nih. 23 aja masih repot juga, udah singkat aja 11, 11, gampangan dah. 2 salam, 3 witir ya kan? Gak apa-apa. Yang ngasih pahala Allah sih kan manusia, iya. Jangan diponis, wah gak sah. Enggak, hadirin kaum muslimin. Jadi puasa ibadatun ruhaniyatun, mengandung rohani. Insya Allah begitu kita puasa sama bini lembut. Waduh, kalau kemarin kan sama bini beringasan tuh. Bini minta duit, melotot matanya, ya kan? Melotot, ngomel. Begitu puasa, ini ditawarin, mama, nih duitnya, ke dompet-dompet tapi nih. Luar biasa. Bini pun sama, begitu puasa, hatinya lembut, amat, suaminya sayang. Sayang kalau kemarin-kemarin itu suami pulang kerja biarin aja karena di gerbang dijaga tuh suami pulang papa, masya Allah luar biasa tuh puasa mengandung kebersamaan. Yang kedua, puasa itu jadi yang pertama mengandung kebersamaan. Puasa as-saum ibaratun sahihiyatun. Puasa ternyata mengandung kesehatan. Betul. Kalau tidak mengandung kesehatan, mana mungkin Allah perintahkan. Allah tidak pernah membuat kebelangsat manusia, membuat susah manusia. Tidak. Allah justru puasa ini membuat sehat hambanya. 11 bulan kita nggak berhenti makan siang malam. Mobil saja, mobil nih kita. Saya belum lama kemana, ke Jawa Timur. Itu 2 kali ngaso pak, 2 kali ngaso. Tapi kalau kita geber terus sih sampai ke timur, sampai suatu hari mobil kita bangkrut. Berhenti dulu, adem 2 jam 3 jam berangkat lagi gitu kan. Puasa pun sama, ini kita makan siang malam terus. Nah makanya penyakit banyak tuh pak. Coba ayam pak, ayam tuh termasuk makhluk yang dicintai Allah. Kenapa? Ada hadisnya. Salah satu aswat yuhibbu Allah. Ada 3 suara yang dicintai Allah. Pertama, sautudik, suara kukuruk ayam. Itu ayam jam 3 bangun, Pak. Kukuruk. Ya kan? Apa artinya uzkurullah? Hai orang muslim bangun, ingat sadar pada Allah, tahajud. Nah, ini saudara-saudara kita di sana kemarin nih, kalau malam tahajud dia. Bangun nih, kalau malam jam 3 bangun dia. Hah? Ya Pak, jam 3 bangun dia. Jam 3 dari mama bangun, bukan tahajud, dari mama dari mama jam 3 bukan tahajud. Tuh manusia jahat pak, manusia jahat pak, manusia licik pak. Jangankan manusia, malaikat saja tuh manusia. Waduh, malaikat dijebak. Malaikat jam 3 malam bangun, kata malaikat udah buat tulis, malaikat buat catatan malaikat tahajud. Inti itu malaikat WC turun, dia tidur lagi. Apa kata malaikat? Manusia ada angkalan tuh manusia. Malaikat ditipu juga kan, apalagi manusia sama manusia, ya kan? Luar biasa hadirin. Jadi sahihiyatun, puasa itu mengandung sehat pak. Sehatnya bagaimana Pak Ustaz? Kan Nabi bersabda, sumu tasiu, berpuasa kamu pasti sehat. Sehat bagaimana? Oh ternyata sehatnya betul-betul ngikutin Nabi. Kalau Nabi itu buka puasanya 3 butir korma. Kalau kita bukan 3 butir korma, 3 mangkok. 3 mangkok apa tuh? Sop buah. Apa lagi? Kolak, es. Itu baru 3 mangkok es. Belum kopinya segelas. Ya. Waduh, belum makannya. Begitu mau terawih kan berat kita nih. Kayak ular kadut berat. Berangkat gitu kan. Bang, terawih bang. Ntar dulu saya lemes. Ya bisa jadi. Orang makannya semeja dimakan semua, ya kan? 3 butir Nabi Muhammad tuh. Ente 3 butir kuat gak buat buku puasa? Sahurnya berapa? Roti, sepotong roti. Kalau kita sahur kalau belum montok leher berhenti
Waduh, apa? Nih masih imsak jam 4 lewat 34. Oh, ntar jam 3, jam 4 ya 34 dah kita pas mentogen dah baru makan dah. Gitu kita penasaran tuh. Kata bininya, "Bang, udah imsak belum?" "Bang, udah mau azan, masih lama." Gitu. Kata bininya, "Udah Bang, kalau gitu gak dulu ketel di leher tuh, Bang." Kan begitu. Itu kita puasa kita bukan sehat. Puasa kita ngancem gitu kan, ngancem. Aduh. Pagi-pagi puasa lemes kayak ada tumun suri, ada sirup, waduh nanti malam nih bombat nih, gitu kan? Itu udah ngancam nih, ngancam. Insyaallah, sahihiyatun sehat Pak, bener. Ya Allah, begitu puasa siang hari ini kayak sekarang nih, kita kan jujur sama-sama, Bapak duduk, saya duduk kan, sama-sama nggak makan Pak, ya kan? Itu ternyata sehat Pak. Begitu terawih badan keluar semua keringat, luar biasa. Ternyata kita harus bangga Pak. Ini kadang-kadang masih banyak orang Islam yang nggak bangga dengan agamanya. Puasa malu. Coba ke mall selebet begini pakai peci aja, malu nggak? Malu. Mereka hotel. Coba orang-orang non Islam ya, orang-orang non Islam itu kemana-mana entitasnya dibawa. Mana kalung dia pakai Pak? Kalung dia pakai nggak malu-malu ya? Pamer kan? Bangga mereka dengan agamanya. Kita harus bangga dengan agama kita. Seperti puasa Ramadan. Maka jangan sekali-kali ada spanduk hormatilah orang yang tidak puasa. Aduh gitu, hormati orang yang tidak puasa. Ada nggak tuh? Dulu ada. Hormatilah orang yang tidak puasa. Kan salah tuh, keliru. Masa orang yang tidak puasa dihormatin? Hormatilah yang puasa gitu kan? Insyaallah. Tapi alhamdulillah begitu saya datang tadi sana, alhamdulillah itu kayaknya bandara sepi, jalanan lancar, warung-warung pada tutup tuh warung-warung. Ya mungkin hari ini, besok kumpulan sepotong kaki kelihatan. Ya kan awalnya begitu kan. Nah satu hari enggak, besok baru 2-3 hari kadang-kadang sepotong tuh. Makanya banyak jin yang kaki sepotong ada tuh. Ya kan, masya Allah. Hormatilah kita puasa ini. Mumpung kita tahun ini hidup loh, bener. Apakah kita yakin kalau hidup? Enggak. Kesempatan terakhir buat kita nih. Kalau ini kita abaikan, kita lalaikan nanti rugi kita. Yang ketiga, puasa itu ibadatun istimaiyatun. Puasa mengandung kebersamaan seluruh dunia, istima. Kalau di Indonesia puasa, di luar negeri puasa, sampai di Amerika puasa barangkali. Pokoknya namanya puasa itu istimai. Ya kan? Al-Quran, hadis, ijma. Ijma itu kesepakatan seluruh manusia umat Islam berpuasa di lain negara. Nah itu makanya saya katakan puasa bukan adat. Puasa adalah syariat yang sumbernya langsung dari Allah. Al-Quran 183 Al-Baqarah. Tuh, hadirin kaum muslimin. Yang kedua nih, nafsu. Jadi kan akal tuh. Nafsu. Begitu diciptakan Allah nafsu, kan manusia dikasih akal, nggak dikasih nafsu nggak semangat. Nggak mungkin lah manusia pengen beli rumah, nggak punya mobil, nggak mungkin. Dikasih nafsu Allah diterapkan dalam nafsu. Ketika nafsu diciptakan Allah, ya nafsu man anti wa man ana. Nafsu siapa anda dan siapa saya? Qalat dia berkata anta wa ana. Engkau saya. Kalau bahasa kerennya lu gua gitu. Itu nafsu pertama kali. Diciptakan udah bandel dia, bandel nafsu itu. Nah, begitu bandel tuh nafsu menerima ta'azzabahullah binari jahannam di atas sana. Allah rendam tuh nafsu di dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Itu bukan hitungan singkat. Selesai 100 tahun Pak akhrajaha. Allah keluarkan dari neraka. Allah tanya man anti wa man ana, siapa anda dan siapa saya? Qalat anta wa ana engkau saya. Nah, berarti akal itu benar-benar bandel. Lalu gimana setelah itu? Pak azababinu binari juin di atas sana. Allah masukkan itu neraka apa nafsu ke tempat yang paling dimiskinkan, dilaparkan. Baru kasih makan, kasih minum, baru nyerah ya. Tuh. Makanya kalau orang miskin gampang ta, 3 aja kita. Orang miskin gampang aja dibelokin kanan, ke kiri ya. Kasih ini gampang gitu kan. Nah, makanya supaya kita nafsu kita ini enggak brutal, puasa. Itu maksudnya puasa. Begitu puasa, nafsu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan di awal Ramadan ini kita saudara-saudara saya yang ada di sini
Ya saya maklum lah, ada orang yang kerjanya dia bikin aspal, ya kan, ada bikin aspal. Itu bagaimana kalau kerja bikin aspal tuh panas begitu puasa, boleh nggak puasa? Nggak apa-apa, nggak puasa Pak dia. Nggak apa-apa. Cuman dia harus kuliah. Satu hari dia ngeluarin beras. Bagaimana saudara-saudara kita yang sapam yang kerja di lapangan panas, seadanya nggak kuat lah, kalau dia berhenti nggak dari gaji, kalau dia kerja bagaimana panas gitu, sampai nggak kuat lah, sampai nggak kuat lah, boleh nggak puasa, tapi harus dia ganti lagi dengan beras gitu kan. Nah bagaimana kalau orang yang duduk di kantor pakai AC nggak puasa? Wah itu nggak boleh, karena enak di kantor tuh, enak gitu kan. Nah di orang-orang yang kerja keras itu boleh, ya, seperti bikin aspal itu kan nggak mungkin nggak puasa tuh. Puasa nggak mungkin, nggak bisa. Nah, itu diperbolehkan, saudara. Jadi agama itu nggak mempersulit hambanya. Agama itu adalah untuk mempermudah agama kita manusia. Dengan demikian, insya Allah mudah-mudahan kita puasa di awal Ramadan tahun ini diberikan sehat panjang umur berkah, dan kita sholat terus, puasa terus. Makanya terakhir nih saya kasih konsep nih Pak. Jadi ada hadis satu riwayat Az-Zahab mengatakan urul islami wa qaidudin salasun. Jadi pondasi Islam, undang-undang Islam 3. 1. Syahadatu alla ilaha illallah. Bila mana seorang mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, itu saudara kita. Saudara kita muslim semua. Yang kedua, as-salatu wa salat. Salat ini tiang agama, dan orang yang menjaga salatnya Allah jaga dirinya dari neraka. Keluar. Yang ketiga, saumu Ramadan, puasa Ramadan. Ini termasuk diantaranya puasa Ramadan. Nah ini kita hari ini, tahun ini puasa memang perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa. Makanya kita puasa mesti ikhlas, harus yakin bahwa apa yang kita kerjakan diberikan pahala. Paman taraka wahidatan min ba wa biya kafir. Barang siapa yang sengaja meninggalkan satu saja, maka digolongkan dia keluar dari Islam. Saya nggak percaya dengan Allah, saya nggak percaya dengan Muhammad, bukan. Saya nggak percaya dengan sholat, apa itu sholat? Saya nggak puasa apa itu puasa? Bukan. Kenapa? Dia sengaja ingkar apa yang terangkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keyakinan yang mantap, sehingga kita nantinya nih ujungnya, endingnya, terakhirnya, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim dan Allah terima amal ibadah kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.